Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Istighfar ID. Tempat ngobrolnya berita digital, ekonomi, teknologi, dan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan industri digital kali ini, teman-teman. Ya, tentu kita bahasnya dengan santai, fun, dan pastinya gampang dicerna, teman-teman. Oke, di video kali ini kita bakal bahas satu topik nih teman-teman. Jujur aja cukup mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat atau di kalangan netizen teman-teman. Yap, ini soal Shopee. Platform yang hampir semua dari kita pakai, entah itu untuk beli skincare, casing HP, sampai bayar tagihan, tapi ada cerita menarik nih teman-teman yang perlu kita tahu. Shopee makin cuan, tapi di sisi lain karyawan mereka makin banyak yang kena PHK teman-teman. Loh, kok bisa? Ya kan? Kenapa? Shopee yang terus meningkat penjualannya bahkan semakin besar, tapi kok karyawannya sebagian ada yang di PHK. Kenapa ini bisa terjadi? Perusahaan untung gede, tapi masih layoff orang atau masih PHK karyawannya. Kita bakal bahas semuanya, angka-angkanya, alasan bisnisnya, sampai kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia yang lagi mengkhawatirkan, teman-teman. Oke, di sini kita memberikan judul ya, teman-teman. Laba naik atau keuntungan naik, tapi PHK jalan terus. Nah, inilah akan menjadi tanda tanya buat kita semuanya, teman-teman. Oke, kita mulai teman-teman dari kabar baiknya dulu nih, teman-teman. Di kuartal pertama tahun 2025 ini, induk perusahaan Shopee yaitu C Limited mencatat kinerja keuangan yang sangat luar biasa. Bayangin ya, pendapatan grup C mencapai 8,4 US dollar. Itu naik 29,6% dibandingkan tahun lalu. Dan lebih gilanya lagi nih teman-teman, laba bersihnya naik drastis ke 410 juta US dollar. Padahal tahun lalu mereka masih rugi sekitar 23 juta US dollar. Artinya perkembangan yang luar biasa nih teman-teman, kenaikan yang luar biasa ya untuk si limited atau perusahaan yang mengakomodir Shopee ini, kenaikan yang sungguh sangat luar biasa melesatnya teman-teman. Nah, dan siapa sih motor utama dari semua ini? Ya tentunya Shopee ya kan ya teman-teman ya. Nah, gross merchandise value atau GMV-nya Shopee naik ke angka 28,6 miliar US dollar, naik 21,5% dari tahun lalu. Jumlah pesanan juga naik nih teman-teman, jadi 3,1 miliar order. Itu artinya angka tertinggi sepanjang sejarah Shopee. Artinya Shopee di sini terus melejit teman-teman. Penjualannya terus meningkat luar biasa dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Tapi kok aneh, pada saat Shopee memiliki laba yang naik dan tinggi, tapi kok kenapa karyawannya ada yang di PHK teman-teman. Oke. Kalau kita hitung, itu sekitar 30 juta pesanan per hari, setiap hari. Jutaan orang klik check out di Shopee, teman. Gokil nggak tuh? 34 juta pesanan per hari, teman-teman. 34 juta pesanan per hari ini sungguh sangat luar biasa. Bahkan bisa jadi itu adalah pesanan terbesar dari platform-platform e-commerce lainnya, teman-teman. Nah, yuk kita lanjut, teman-teman. Dari pendapatan, Shopee menghasilkan 3,1 miliar US dollar dari marketplace-nya aja. Dan yang paling mengesankan, pendapatan inti dari transaksi iklan naik 39%. Karena buat teman-teman nih yang punya akun Shopee atau jualan di Shopee, ternyata kan Shopee juga bisa ya ada iklannya atau ada ads-nya. Dan itu pendapatannya naik sekitar 39%, teman-teman. Ini artinya Shopee makin lihai mengoptimalkan tiap klik dan tiap transaksinya, teman-teman. Nah, sekarang kita ingin tahu nih, gimana sih mereka bisa untung sebesar itu ya teman-teman? Itu pertanyaannya. Gimana Shopee bisa tiba-tiba jadi super profit kayak gini teman-teman? Jawabannya yuk kita kupas. Kombinasi antara efisiensi biaya, pengurangan promosi besar-besaran, dan ya pengurangan tenaga kerja otomatis. Pada saat perusahaan itu melakukan efisiensi terhadap perusahaannya, maka otomatis peningkatan keuntungannya juga akan melesat secara perlahan teman-teman. Artinya
kos yang dikeluarkan perusahaan itu jauh lebih ringan, jauh lebih sedikit, tapi pendapatannya terus meningkat. Oke, sekarang kita lihat grafis perbandingan biaya operasional dari tahun 2023 versus tahun 2025 ini, teman-teman. Biaya operasional mereka makin ramping, dan ini salah satu alasan kenapa margin mereka naik, teman-teman. Nah, di sini mulai kelihatan nih sisi gelapnya. Karena sebagian besar efisiensi biaya itu datang dari yes, you guys eat PHK. Ya betul, ini kenapa sih kok bisa naik melonjak pendapatannya? Ternyata Shopee adalah mem-PHK karyawannya, teman-teman. Artinya dengan mem-PHK karyawannya, otomatis pengeluaran atau kos perusahaan itu semakin kecil, namun pendapatan semakin meningkat. Wih, luar biasa, teman-teman. Oke, kita lanjut. Badai PHK di Shopee ini, Shopee Indonesia sudah mulai mengurangi jumlah karyawan sejak tahun 2022. Mulai dari unit bisnis Shopee Food, kemudian lanjut ke beberapa divisi lain. Juni 2022, PHK Shopee Food. September 2022, 187 karyawan di PHK. Artinya di sini 3% dari total karyawan Shopee, teman-teman. November 2022, divisi SDM di PHK. 2023 sampai 2024, total 1.000 karyawan yang terdampak. Artinya, ada total 1.000 karyawan Shopee yang terdampak kena PHK, teman-teman. Nah, di tahun 2025 atau di tahun ini, di April kemarin, divisi video project juga terkena layoff atau PHK, teman-teman. Artinya, dari waktu-waktu, bulan ke bulan, Shopee memangkas jumlah tenaga kerjanya, teman-teman. Tapi pendapatannya terus meningkat. Otomatis cuan semakin besar, tapi karyawan dipecatin semua, teman-teman. Waduh. Siapa tahu teman-teman di sini juga ada bagian dari yang dulu pernah kerja di Shopee dan sekarang sedang mencari kerja di tempat lain. Tetap semangat, teman-teman. Oke. Dan yang bikin orang makin terenyuh adalah curhatan viral di TikTok nih, teman-teman. Seorang mantan karyawan bilang dia sudah kerja hampir 8 tahun di Shopee, tapi tetap kena layoff. Ada juga komentar lain nih yang bilang 300 orang dari proyek video di PHK, teman-teman. Artinya, Shopee tidak memandang berapa lama karyawan itu bekerja, berapa loyal karyawan itu bekerja, tapi terkena PHK juga, teman-teman. Demi apa? Demi keuntungan yang besar oleh perusahaan itu, teman-teman. Oke. Kenapa Shopee PHK meski untung? Kan itu pertanyaannya, teman-teman. Ya, yang jadi pertanyaannya kan itu. Perusahaan untung tapi kok PHK karyawan? Kan harusnya perusahaan yang mem-PHK karyawan adalah perusahaan yang sedang merugi. Tapi ini kok untung tapi mem-PHK karyawan, teman-teman. Wih, luar biasa. Tapi itulah cara teknis mungkin yang diterapkan oleh Shopee untuk menciptakan keuntungan yang besar. Nah, jawabannya adalah balik lagi nih ke strategi jangka panjang perusahaan, teman-teman. Mereka bukan cuma mau cari untung, tapi juga mencari efisiensi secara struktural. Jadi bukan soal cuan saat ini, tapi tentang mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Karena perusahaan yang memiliki karyawan yang besar, otomatis geraknya juga menjadi lamban, teman-teman. Selain gerak menjadi lamban, secara struktural itu juga secara cost, perusahaan juga harus memberikan pengeluaran yang besar terhadap karyawannya. Tapi kita juga akan dilema kalau kita ada di Indonesia ya, teman-teman. Kita juga kan masyarakat kita masih butuh banyak yang butuh lapangan pekerjaan ya. Kita juga sangat simpati ya kepada teman-teman yang sedang masih mencari kerja, karena ya inilah kondisi di ekonomi kita. Satu sisi perusahaan banyak mem-PHK, tapi satu sisi lain ada juga masyarakat yang sedang berduyun-duyun atau sedang bekerja keras untuk mencoba mencari peruntungan di dunia kerja, teman-teman. Oke, sekarang selanjutnya. Grafik perbandingan struktur organisasi sebelum dan sesudah efisiensi. Banyak perusahaan teknologi melakukan hal serupa, bukan karena nggak mampu bayar, teman-teman, tapi karena mereka mau tim yang lebih kecil, lebih gesit, dan lebih murah secara jangka panjang. PHK massal, masalah di Indonesia juga seperti itu. Nah, PHK massal ini bukan cuma terjadi di Shopee, teman-teman. Kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia saat ini juga lagi kurang sehat. Sudah terbukti banyak perusahaan-perusahaan yang sebagian kecil sudah
mem-PHK para karyawan-karyawannya, teman-teman. Ya, seperti di Cirebon sendiri kemarin ada ya perusahaan sepatu yang juga mem-PHK karyawan-karyawannya, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 Mei 2025, 26.455 orang sudah terkena PHK, naik dari 24.036 orang per 23 April. Artinya dalam jangka waktu 1 bulan ada lebih dari 2.400 orang kehilangan pekerjaannya, teman-teman. Wow, sangat sungguh luar biasa, teman-teman. Kalau dirata-ratain itu sama dengan 188 orang kehilangan pekerjaan untuk di tiap harinya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Dan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah pengangguran mencapai 7,28 juta orang per Februari tahun 2025. Yang bikin miris nih, teman-teman, tingkat pengangguran terbesar justru berasal dari lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Artinya, malah yang berpendidikan tinggi itu banyak sekali teman-teman kita yang menganggur, teman-teman. Jadi apa sih yang bisa kita pelajari dari semua ini, teman-teman? Dari semua ini ada pelajaran besar yang bisa kita ambil. Pertama, stabilitas kerja di perusahaan besar itu nggak selalu aman, teman-teman. Artinya bisa saja terjadi turnover atau keluar masuk karyawan. Perusahaan bisa untung tapi tetap ingin merapikan tim. Mau nggak mau kita sebagai pekerja ya kita harus keluar. Walaupun perusahaan itu besar, keuntungan besar, tapi kebijakan perusahaan harus menjalani pemangkasan karyawan, ya mau nggak mau kita juga harus resign, teman-teman. Kedua, penting banget kita harus punya skill yang terus berkembang, teman-teman. Karena yang bisa jaga kita bukan perusahaan, tapi kemampuan kita sendiri, teman-teman. Nah, kebanyakan dari kita itu tidak ingin untuk mengupgrade skill. Saran saya kita harus terus mengupgrade skill kita, teman-teman. Ya. Sekarang banyak sekali, teman-teman ya, skill yang bisa kita pelajari, teman-teman. Contoh misalkan ada skill untuk desain, skill edit video, skill untuk ngoding, atau skill-skill digital marketing, dan masih banyak skill-skill lain yang bisa kita pelajari melalui dunia online ini secara gratis, teman-teman, yang bisa mengupgrade diri kita untuk memiliki keahlian yang lebih banyak lagi, teman-teman. Dan yang ketiga, kita perlu lebih waspada terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Perlu ada kebijakan pemerintah yang benar-benar melindungi pekerja, bukan hanya memudahkan investor saja. Jadi bagaimana menurut kalian, teman-teman, atas semua dari topik yang saya sampaikan? Apakah wajar Shopee mem-PHK walaupun sedang untung? Atau menurut kamu perusahaan harus lebih bertanggung jawab secara sosial? Nah, bagi teman-teman yang tertarik terhadap video ini dan memberikan pendapatnya atau informasinya yang bisa menambah informasinya, silakan komen saja di kolom komentar. Sekian video dari saya, teman-teman. Bila mana video ini sangat bermakna atau sangat sekali berguna bagi teman-teman, silakan jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.